Kalau saya sarankan, kalau saya hidup kembali, saya laksanakan apa yang dahulu saya laksanakan. Cuma lebih baik saya dari sekarang. Karena saya tidak perlu cepat naik sepeda karena takut ketutup library-nya. Tidak tutup library, mau lihat buku, ada buku itu saya lihat masuk berapa, wah nggak mampu bayar, nggak bisa bayar. It's a different situation. Mengalami, dibesarkan di tanah air, dicemplungkan di Eropa. Saya nggak pernah dapat beasiswa loh, nggak pernah. Dibayar sendiri orang tua. Yang beasiswa keren, pakai paspor biru. Saya waktu itu satu-satunya paspornya hijau, karena saya warga negara biasa. Bukan karena saya bodoh, karena orang tua saya tidak mau anaknya dibiayai oleh orang lain. Bukan karena orang tua saya kaya, tidak. Ibu saya buat catering, dia beli rumah, ada 3, dia buat indekos, 3 kamar untuk biayai anaknya namanya Rudi. Dan dia ajukan permohonan pada pemerintah untuk bisa membeli valuta asing. Dan valuta asing itu waktu itu tidak seperti sekarang. Bisa beli siapa orang, bisa enggak mungkin. Hanya harus diajukan. Jadi orang yang dapat beasiswa itu juga ya dia anaknya orang-orang kaya, jelas. Dan bukan orang anaknya pintar, mungkin lebih pintar dari Rudi. Saya tidak tahu. Saya tidak anggap dia bodoh, enggak. Dia begitu ya saya begini, tidak mengapa. Tapi saya dalam hal itu, dalam keadaan demikian saya dimasukkan ke kapal terbang, suruh berangkat sampai di Eropa. Kalau yang beasiswa itu dapat masukannya dari pemerintah, jadi yang memberikan itu adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya dapat dari Deutsche Bank. Jadi bank, waktu itu Deutsche Bank baru saja, belum ada internet. Kalau dia transfer uang itu tidak pakai internet, belum ada fax. Jadi kadang-kadang uang saya belum sampai, saya hisap jari. Nah, saya keadaannya begitu, dibesarkan, tapi mungkin harus begitu. Jadi mandiri, bisa menghadapi semua sendiri. Dan sebelumnya itu memang ya sudah dididik bahwa mendapat informasi yang sebanyak mungkin yang dia butuhkan untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Masalah kehidupan, masalah teknologi. Dan yang saya paling nikmati waktu itu, saya bisa kemana? Ya ke perpustakaan. Perpustakaan terbuka sampai jam 12 malam. Jadi saya ke situ. Pertama kalau winter itu perpustakaannya itu panas. Sedangkan saya uangnya tidak tepat datang, jadi saya nggak, untuk menjadi indekos di asrama mahasiswa aja terlalu mahal saya. Jadi saya gimana? Di pinggir kota, ya murah, tidak ada kamar mandi. Saya tinggal di situ karena murah. Dari tempat sekolah, di mana saya tinggal ke sekolah, saya jalan kaki. Tidak pakai bus terlalu mahal. Jadi saya jalan kaki. Waktu jalan kaki, ya atau saya panjatkan doa, atau saya pikir mengenai semua yang saya hadapi dan yang sedang saya tekuni. Dan dalam ritmus keadaan begitu saya berkembang. Saya berkembang dan kadang-kadang uang belum datang, nggak bisa makan. Jadi saya kadang-kadang lihat aja orang makan enak banget dia di situ, tapi saya tidak iri. It's okay. Jadi apa? Saya dalam keadaan keroncong, tidak berisi perutnya, saya masuk ke perpustakaan, paling banter apel ada situ, saya baca, saya nikmati dari semua informasi. Oke, kuliah, pakai laptop, saya lihat aja wajar kuliah ini. Saya pergi kuliah
Dia kuliah saya dengar. Saya dengar itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya hadapi. Itu pilihan saya. Dan ada juga karena memang harus saya belajar. Karena saya bagian konstruksi pesawat terbang. Jadi itu ritmesnya. Nah ritmesnya kadang-kadang saya ya itu yang jaga aja. Anak ini gila nggak dari pagi dia datang tiba-tiba waktu makan dia ada di situ dia baca. Dia pergi saya pergi kuliah tentunya. Sore-sore ada lagi anaknya situ sampai jauh malam. Kok gak dimakan? Kata gak makan. Ada yang orang Jerman yang kasihan. Enak, kamu gak makannya? Enggak, udah. Saya bilang gitu. Kamu udah makan? Udah, saya malu mengatakan saya lapar. Karena itu saya dapat TBC. Saya dapat tuberkulosis. Jadi umur berapa? Umur 21. Tapi umur 21 saya selesai S1. Jadi saya selesaikan semua. Tapi saya dapat tuberkulosis. That is a different story. Dalam saya cerita mengenai diri saya sendiri. Karena Anda tanya bagaimana Rudia umur 17 tahun. Saya jawab, that's my life. Ya, jadi saya besarnya demikian. Terus kadang-kadang dapat. Dan saya ini pendidikan Islamnya kuat sekali. Di tempat saya belajar, itu tidak ada masjid. Itu daerah Katolik. Benar daerah Katolik. Gereja Protestan hanya satu, semua Katolik. Kalau saya lagi down, duitnya belum datang, saya ke bank, saya udah datang. Belum nak. Saya mikir harus ya sabar. Nah, ada kalanya saya dalam keadaan yang benar sedih, kedinginan, winter. Belum lagi apalagi itu sudah mendekati hari Natal. Semua nyala-nyala. Banyak kue-kue kita hanya bisa lihat. Nah, dalam keadaan itu kalau saya merindukan orang tua, rindu saya. Tahu apa saya buat? Saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta padamu. Saya juga cinta padamu Tuhan. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa untuk kamu, untuk orang tua saya dan kawan-kawan saya. Perkenankanlah. Itu saya masuk. Ada keliling, ada musik, nggak mau apa. Saya di bangku terakhir sini duduk. Walau sini keroncongan. Allahu Akbar. Begitu. Itu yang nama Rudi umur 18 saya ke Eropa. Besarnya begitu. Tapi saya survive.